Oke, lanjut lagi untuk tetap kita menyerukan suara-suara tentang imigran-imigran gelap, dan kita akan membahas tentang kesejahteraan untuk warga kita sendiri. Dengan adanya para pengungsi imigran-imigran gelap ini akan menyuramkan kesejahteraan untuk rakyat sendiri. Kenapa saya bilang kesejahteraan kita semakin suram? Nah, dalam video ini akan kita bandingkan dengan warga kita sendiri yang dibela-belain ke luar negeri, ke negara tetangga kita dengan cara yang tidak resmi, ataupun bisa dibilang ilegal ya, bahasa kasar ngomongnya itu ilegal lah ya. Pulang dari Malaysia sekarang terdampar, dia terlunta-lunta di tengah lautan, terombang-ambing di tengah lautan, dan akhirnya ditemukanlah oleh nelayan dan akhirnya dibawa pulang ke Indonesia dengan perjalanan 28 jam, berarti 2 hari itu ya. Tuh, rakyat kita sendiri belum sejahtera, rakyat kita sendiri aja masih merantau ke negeri orang untuk menafkahi keluarga, menafkahi anak istri mereka, sampai dibela-belain dengan perjalanan yang begitu mengerikan. Ya mungkin taruhannya nggak sembarangan resikonya ini, nggak main-main resikonya. Kalau misalkan sampai di tengah diterjang ombak, apa yang akan terjadi dengan mereka? Mereka pergi jauh ke negeri orang untuk mencari nafkah, bekerja di negeri orang dengan cara ilegal dan mempertaruhkan jiwa raga mereka. Tahu sendiri kalau orang Indonesia di negeri orang, di negara lain, kalau sampai ketahuan oleh pemerintah kalau mereka itu ilegal, apa yang akan terjadi? Ditahan kan? Di sana ditahan, kalau nggak ditahan dideportasi. Makanya kita itu harus berpikir ke situ dulu, pikirkan dulu rakyat sendiri. Pemerintah ini jangan mementingkan tentang pendatang-pendatang gelap, imigran-imigran kagak jelas, si Rohingya dan lain sebagainya, seperti yang Afghanistan apa-apa itu juga ada di Indonesia sampai ribuan. Bangladesh bercampur dengan orang-orang Rohingya, masuk, ditampung, diterima, kemanusiaan lagi, sesama muslim lagi. Pikirin dulu ke warga sendiri itu, malu nggak kalian sebagai pemerintah? Rakyat sendiri aja masih merantau ke negeri orang dengan cara sembunyi-sembunyi kok. Kalian mau menafkahi imigran-imigran gelap. Kalau kalian pemerintah bilang itu tanggung jawabnya UNHCR, Pemda Aceh mengeluarkan ratusan juta untuk 70 orang. Itu apa? Duit apa? Duit UNHCR? Bukan kan? Duit negara kita kan? Nah, saran dari saya, sebelum kalian menerima orang-orang pengungsi ini, biar kalian dikatakan orang berperi kemanusiaan dan dipuji-puji oleh warga negara-negara luar, sejahterakan dulu rakyat kalian. Justru kalian menampung mereka dengan menelantarkan warga sendiri belum sejahtera dan masih merantau di negara orang, kalian tuh ditertawakan. Kalian nggak sadar ke situ, kalian ditertawakan. Itu udah bergaya berlagak nolong imigran gelap, tapi rakyat sendiri masih terlantar, kan lucu. Nah, seperti apa kisahnya mereka yang pulang dari Malaysia dan terlantar, dia terkatung-katung di tengah lautan, akhirnya ditolong oleh nelayan. Kayak kita sedikit melihat mereka yang sudah sampai di negeri kita dengan aman dan selamat.
tinggal Kota Cane. Oh, Kota Cane. Oh, udah berapa lama di Malaysia? 5 tahun. 5 tahun. Jadi nah, ini memang rencana mau pulang. Udah habis apa? Kayak mana kan? Udah bosan di sana atau gimana? Hah? Udah. Kak, kalau boleh tahu ongkosnya berapa sih Kak bayarnya kalian Kak? Ongkos naik kapal. Iya, naik kapal tongkang ini berapa? 1.500. Berapa? 1.500. Terus sampai di Longgang ya minta lagi 150. Sekitar berapa apa itu? 1.650 lah. 1.650 ringgit. Ya dia cakap di sini masih ada penampungan. Dia cakap boleh mandi, makan, tapi Iya, total berapa? Sekitar berapa? 1.650 Ringgit. Bayar ringgit. Oh gitu. Jadi rencananya dari sana kalian hari apa? Hari Senin Senin malam. malam. Kakak di sana kerja sebagai apa? Hari itu kilang, Kilang. Kilang apa nih Kak? kilang plastik. Kilang plastik. Sekarang itu terus gitu. Enggak, hari itu aku 5 bulan kerja bangunan. Oh, kerja bangunan pernah juga. Kakak siapa namanya? Marianta Marianta. Marianta buruh apa? sendiri. Oh, buruh sembiring. Oh, jadi ini sampai sini kalian Pantai Labu ini kapan lah? Jam berapa? Besok Enggak, maksudnya memang rencananya mau turun di sini gitu. itu kan kami pun tak tahu, aku tak pernah balik. Oh, udah lama ya Kak balik ya. Karena kata Oh, gitu. Jadi harapannya apalah? hah? Harapannya Jaga anak aja lah. mau di di sana di kampung Kota Cane ya, di Kota Cane. Dekatnya itulah per bulan kan. Hah? Per bulan. Per bulan? Pesan itu kan. Oh. Pesan itu. Dia punya bas. Kak, kenapa kalian dari non prosedur gitu Kak? Kenapa? Tak tahu. Saya Hah? pun tak tahu. Nggak tahu. Saya pun tadi kaget. Kapalnya langsung sampai di sini. Jadi malam naik dari kapal laut, naik kapal tongkang ini ombaknya nggak besar gitu. Ada. Di dalam kapal bisa makan, ada makanan rupanya? Nggak ada. Jadi Cuma bagi Maggi. 2 hari nggak makan? Iya 2 hari kami nggak makan. 2 hari nggak makan? Nggak makan, nggak mandi, nggak minum, nggak apa semua dah. Oh, ibu orang mana? Orang Medan. Oh iya, orang Medan. Sampai sakit perut saya gara-gara enak. Ibu namanya siapa? Nisa Andriani. Siapa? Nisa Andriani. Nisa Andriani. Di sana kerja sebagai apa, Bu? Nggak, belum dapat kerja. Kata belum kasih kerja. Udah berapa lama? Sana udah sampai 2 bulan 3 bulan lagi. Orang Medan di mana ya? Sukarame. Sukarame, orang Sukarame. Nah, kami menangis gimana cara pulang kami ini, macam mana cara yang bisa nolong kita. Oh, gitu. Sampai kami manggil kapal lain minta tolong. Masa kapalnya gini kan? Sampai jatuh kami. Jadi rencananya kerja apa? Rencana nak jadi kerja jaga orang tua atau kedinasan. Dia janji. Tak tepati sampai kami tunggu situ sampai berapa bulan habis duit kami untuk makan. Kami makan nasi putih sama garam. Di penampungan sana gitu. Iya. Maggi. Jadi Telur goreng. jadi kemarin berangkatnya dari mana? Ya, lain-lain mungkin. Nenek, Enggak, kalau berangkatnya dari mana dulu? kami dari Dumai. Oh, berangkat dari rumah. Naik kapal tongkang juga. Iya, naik juga petongkang. Ini memang dari sana rencananya mau turun di sini gitu. Iya, mau turun di sini supaya kami dibawa kemana-mana. Pusing. Nah ya, itu dia tadi sedikit cuplikan wawancara dari mereka para pejuang keluarga yang mencari nafkah di luar negeri. Bahkan emak-emak ada yang bekerja jadi seorang kuli bangunan di luar negeri di Malaysia, dan ada yang berangkat sudah 2 bulan belum dapat kerjaan, akhirnya pulang kembali. Miris sekali negeri ini, membiarkan orang-orang kita terlantar di negara orang, di negeri orang, tapi negeri ini memasukkan imigran gelap yang diurusi lagi di Indonesia, disejahterakan di Indonesia. Miris sekali. Ya, menurut kalian para netizen, bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang video ini, tentang negara ini yang menerima imigran gelap, sedangkan anak-anak negerinya sendiri merantau ke negara orang.
dengan susah payah dan ya penderitaan seperti itu, dengan mempertaruhkan jiwa raga terlunta-lunta di tengah lautan, dan akhirnya ditolong oleh nelayan, dibawa lagi ke daratan di Indonesia. Oke, itu sebagai perbandingan ya. Mungkin kalau mereka-mereka yang petinggi-petinggi negara kita ini punya malu, merasa malu, ya pasti negara ini akan mensejahterakan rakyatnya sendiri, tidak akan menampung orang-orang imigran-imigran yang tidak karuan seperti itu, yang nanti akhirnya akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi kita semua rakyat-rakyat lokal gitu. Oke, tolong dicek tombol subscribe, kalau masih merah tolong diklik biar jadi warna hitam, karena yang hitam berarti kalian sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih juga atas dukungan-dukungan kalian di kolom komentar, dan itu sebagai penyemangat saya untuk terus membuat konten-konten yang ya semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, kita lanjut ke video-video berikutnya.